Web3 adalah generasi ketiga dari perkembangan teknologi internet yang didasarkan pada teknologi blockchain, desentralisasi, dan kedaulatan data pengguna. Dalam konteks industri pariwisata, Web3 menghadirkan peluang baru dengan memungkinkan interaksi yang lebih transparan, aman, dan tanpa perantaran pelaku industri seperti agen perjalanan, hotel, dan wisatawan. Ada beberapa penerapan Web3 dalam pariwisata. Yang pertama, transaksi berbasis kripto untuk memesan akomodasi atau layanan perjalanan. Transaksi berbasis kripto adalah pertukaran nilai menggunakan mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, atau kripto lainnya yang berlangsung di jaringan blockchain. Transaksi ini bersifat terdesentralisasi, aman, dan transparan karena dicatat dalam buku besar digital yang tidak bisa diubah tanpa konsensus jaringan. Ciri khasnya meliputi tidak memerlukan pihak ketiga seperti bank, prosesnya cepat dan bisa lintas negara, menggunakan kunci kriptografi untuk keamanan, contohnya mengirim Bitcoin dari satu dompet ke dompet lainnya hanya memerlukan alamat dompet dan konfirmasi jaringan. Yang kedua, NFT sebagai tiket digital atau sertifikat pengalaman wisata. NFT atau Non-Fungible Token sebagai tiket atau sertifikat pengalaman wisata adalah aset digital unik digunakan untuk membuktikan kepemilikan atau akses terhadap suatu layanan wisata seperti tur eksklusif, konser, atau pengalaman budaya tertentu. Ada beberapa fungsinya. Yang pertama, tiket digital unik tidak bisa dipalsukan atau dipublikasikan. Yang kedua, bukti pengalaman bisa menjadi sertifikat digital bahwa seseorang telah mengikuti suatu acara atau pengalaman. Yang ketiga, koleksi bernilai. Pengalaman langka bisa dijual atau diperdagangkan kembali sebagai NFT. Contohnya, wisatawan membeli NFT untuk mengikuti tur privat di situs bersejarah, dan NFT itu juga menjadi kenang-kenangan digital atau bukti eksklusif keikutsertaan. Yang ketiga, smart contract untuk perjanjian sewa atau layanan wisata otomatis tanpa perlu pihak ketiga. Yang keempat, DAO atau Decentralized Autonomous Organization untuk mengelola destinasi wisata secara kolektif oleh komunitas. Adapun karakteristik utama Web3, yaitu yang pertama, desentralisasi, yang dimana data dan kontrol tidak lagi terpusat pada suatu entitas, melainkan tersebar di banyak node atau pengguna. Berikut adalah manfaat dan nilai tambahan Web3 bagi berbagai stakeholder di industri pariwisata. Pertama tuh ada wisatawan atau traveler. Manfaatnya, transportasi dan keamanan data. Semua transportasi dicatat di blockchain, meminimalkan penipuan. Kepemilikan digital, tiket atau voucher dalam bentuk NFT bisa dijual kembali, ditukar atau dikoleksi. Selanjutnya ada program loyalitas yang fleksibel. Poin loyalitas bisa ditransfer antar platform atau dijual. Kedua, ada penyediaan layanan seperti hotel, agen wisata, transportasi, dan sebagainya. Manfaatnya mengurangi biaya perantara. Web3 memungkinkan koneksi langsung ke pelanggan tanpa harus melalui agen besar atau OTA. Manfaatnya mengurangi biaya perantara. Kedua, sistem pembayaran global dan cepat. Dengan kripto atau smart contracts, pembayaran lintas negara lebih efisien. Selanjutnya ada peluang monetisasi baru, misalnya menjual pengalaman unik atau akses eksklusif lewat NFT. Ketiga, ada pemerintah dan regulator pariwisata. Manfaatnya itu
Pertama, ada data real time atau akurat. Aktivitas wisata bisa dilacak secara transparan, berguna untuk merencanakan kebijakan. Selanjutnya ada pelestarian budaya digital. NFT bisa digunakan untuk mendigitalisasi dan mempromosikan wisata budaya. Keempat, ada komunitas lokal. Manfaatnya, model ekonomi terdesentralisasi. Komunitas bisa mendapatkan insentif langsung lewat DAO atau Decentralized Autonomous Organization untuk mengelola destinasi secara kolektif. Promosi global lewat NFT dan blockchain. UMKM atau seniman lokal bisa menjual karya ke pasar global. Berikut adalah 3 contoh penerapan Web3 di industri pariwisata, baik nasional maupun internasional. Yang pertama ada tokenisasi aset pariwisata, dalam kurung International Travel EX, Spanyol atau global. Deskripsinya, Travel 9 ini mengembangkan sistem untuk tokenisasi tiket pesawat dengan menggunakan teknologi blockchain. Tiket ini dijual dalam bentuk NFT atau non-fungible token, memungkinkan pengguna untuk menjual kembali tiket mereka atau mengubah detail dengan lebih fleksibel. Manfaatnya yaitu mengurangi biaya administrasi, meningkatkan fleksibilitas dan kepemilikan tiket bagi wisatawan. Yang kedua itu ada destinasi ulasan dan rekomendasi. International Wedding Tree Global. Deskripsinya, Wedding Tree adalah platform travel berbasis blockchain yang memungkinkan hotel, maskapai, dan menyediakan layanan lain terhubung langsung ke konsumen tanpa perantara seperti OTA atau online travel agents. Manfaatnya, biaya lebih rendah untuk penyedia layanan, transportasi tinggi, ulasan tidak bisa dimanipulasi karena tercatat di blockchain. Yang ketiga ada NFT untuk promosi dan loyalty program. Nasional Indonesia Baliola Project. Deskripsinya, beberapa inisiatif lokal seperti Baliola mengembangkan NFT untuk merepresentasikan pengalaman budaya Bali. Wisatawan yang membeli NFT bisa mendapatkan akses khusus secara budaya atau diskon di mitra hotel atau restoran. Manfaatnya yaitu menarik minat wisatawan digital native, membangun komunitas wisata yang loyal dan eksklusif, meningkatkan pendapatan lokal melalui penjualan NFT. Yang berikut adalah studi kasus implementasi Web3 dalam pariwisata. Contohnya yaitu pariwisata Bali. Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia yang telah mengimplementasikan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Implementasi Web3 dalam pariwisata di Bali, yang pertama yaitu sistem pemesanan online. Sistem pemesanan online memungkinkan wisatawan untuk memesan tiket dan akomodasi secara online dengan mudah dan cepat. Yang kedua yaitu aplikasi pariwisata. Aplikasi pariwisata menyediakan informasi tentang destinasi wisata, acara, dan kegiatan yang dapat dilakukan di Bali. Yang ketiga yaitu pembayaran digital. Pembayaran digital memungkinkan wisatawan untuk melakukan pembayaran secara digital sehingga lebih mudah dan efisien. Selanjutnya adapun analisis keberhasilan implementasi Web3 dalam pariwisata Bali. Dapat diukur dengan beberapa indikator seperti peningkatan jumlah wisatawan. Implementasi teknologi digital dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali. Yang kedua adapun peningkatan kepuasan wisatawan. Teknologi digital dapat meningkatkan kepuasan wisatawan
dengan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses. Yang berikut adapun peningkatan pendapatan. Implementasi teknologi digital dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Selanjutnya, implementasi Web 3 dalam pariwisata juga memiliki dampak bisnis yang signifikan seperti 1. Peningkatan efisiensi. Teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pariwisata sehingga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu peningkatan competitiveness. Implementasi teknologi digital dapat meningkatkan competitiveness pariwisata Bali dalam menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan. Yang terakhir yaitu peningkatan pengalaman wisatawan. Teknologi digital dapat meningkatkan pengalaman wisatawan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas wisatawan. 1. Hambatan dan penerapan Web 3 di Indonesia. Tantangan atau hambatan. Literasi digital masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami konsep blockchain, smart contract, dan aset digital. Regulasi yang belum jelas. Belum ada payung hukum komprehensif untuk teknologi Web3, termasuk kripto dan NFT. Infrastruktur teknologi, akses internet cepat dan stabil belum merata, terutama di daerah rural. Kurangnya talenta digital. Masih sedikit pengembang dan profesional yang memiliki keahlian di bidang Web3 di Indonesia. Peluang. Peningkatan transparansi. Web3 dapat dimanfaatkan untuk sistem voting, donasi, dan pemerintahan digital yang lebih transparan. Pertumbuhan industri kreatif. NFT memberi peluang bagi seniman lokal untuk menjual karya secara global. Potensi integrasi dengan sektor keuangan, DeFi memberi akses finansial alternatif, terutama masyarakat unbanked. 2. Peluang pengembangan untuk destinasi wisata lokal. Peluang digitalisasi promosi wisata. Platform digital dapat dan media sosial bisa membantu desa wisata terjangkau pasar global dengan biaya rendah. Ekowisata dan wisata budaya. Tren wisata berkelanjutan membuka peluang besar untuk destinasi yang mempertahankan keaslian alam dan budaya lokal. Kolaborasi dengan startup. Peluang besar bekerja sama dengan startup, travel, aplikasi booking, dan platform AR/VR untuk memperkaya pengalaman wisata. Peningkatan ekonomi lokal. Pariwisata berbasis komunitas melibatkan warga lokal dan UMKM. 3. Prediksi tren ke depan 3-5 tahun mendatang. Kenaikan penggunaan AI dapat otomatisasi dalam sektor industri, pelayanan publik, hingga pendidikan. Perluasan penggunaan blockchain dan Web3 termasuk di bidang supply chain, identitas digital dan aset virtual, green economy dan energi terbarukan. Kesadaran akan keberlanjutan akan mendorong investasi dan inovasi di bidang ini. Metaverse dan virtual experience, khususnya dalam retail, hiburan, dan pariwisata virtual. Peningkatan remote working dan gig economy membuka peluang kerja fleksibel lintas negara. Ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari rekomendasi pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, sintesis temuan utama. Tantangan di industri ini, khususnya di Makassar, Sulawesi Selatan, menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai keberlanjutan. Tantangan ini meliputi dampak lingkungan yang negatif, ketidaksetaraan ekonomi, dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pariwisata berkelanjutan di antara para pelaku usaha wisatawan.
Yang kedua, peluang terdapat potensi kekayaan budaya, keindahan alam, dan keramahan penduduk setempat menjadi daya tarik utama. Tren positif terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya pariwisata berkelanjutan di kalangan wisatawan dan beberapa pelaku usaha. Inisiatif-inisiatif berkelanjutan meskipun masih terbatas mulai bermunculan.